ikhwati fillah, selanjutnya kita hendak tadabbur firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadillazina amanu ittaqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan balasan kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ikhwati fillah, secara singkat 6 faidah kita petik dari tadabbur kita kali ini. Yang pertama, itu perintah untuk terus-menerus di dalam mentaati Allah, atau yang kita kenal dengan istiqomah. Sebuah ungkapan yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, A'dhamul karamati luzumul istiqomah. Sebesar-besarnya karomah adalah terus-menerus di dalam istiqomah. Ini faedah yang pertama. Lalu faedah yang kedua, perbuatan baik di dunia ini akan mendapatkan balasan kebaikan, walaupun kepada orang kafir ataupun orang muslim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kafira idza amila hasanatan ud'ima biha tu'matan minad dunya wa amal mu'minu fa inna Allaha yadzakiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'qibuhu rizqan minad dunya ala ta'atihi, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang kafir jika dia berbuat baik, maka akan dibalas perbuatan kebaikan itu dengan memberikan rezeki di dunia ini. Adapun kepada orang yang beriman, maka sesungguhnya Allah menyimpannya kebaikan-kebaikannya untuk dibalas di akhirat, dan dia mendapatkan rezeki di dunia ini sesuai dengan ketaatannya. Jadi intinya, orang kafir itu akan dibalas kebaikannya di dunia ini saja. Ini faedah yang kedua. Selanjutnya faedah yang ketiga, wardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Ini ada dua penafsiran. Yang pertama adalah yang dimaksud itu surga, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-74 yang berbunyi, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana ardana minal jannati haitsu nasya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya dan menempatkan kami di tempat ini atau surga, dan memperkenankan kami di dalam surga ini untuk pergi kemana saja kami kehendaki. Ini tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua adalah perintah untuk berhijrah. Dan ini ada dua makna. Yang pertama adalah hijrah amaliyah, yaitu meninggalkan perbuatan yang haram. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, rawahu al-Bukhari. Dan orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang darinya. Kemudian makna yang kedua adalah hijrah makani atau tempat, yaitu berpindah dari negara yang kafir menuju negara yang muslim untuk bisa menunaikan ibadah dengan tenang, khusyuk, tumakninah, dan damai. Ini pelajaran yang ketiga. Selanjutnya faedah yang keempat, sabar itu tidak ada batasnya. Ya, ini sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan telah habis kesabaranku. Ya, perhatikan. Ini karena ada 3 sebab. Yang pertama, pahala sabar itu tidak ada batasnya. Kemudian yang kedua, Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan yang ketiga, orang yang berputus asa hanyalah orang-orang yang kafir. Lebih jelas lagi, Fatifillah, sebagaimana tercantum dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu berkata,
Setiap ketaatan itu bisa ditakar dan ditimbang kecuali sabar. Karena sesungguhnya kesabaran itu akan dibalas dengan tanpa batas. Diriwayatkan, didatangkan ahlul bala, yaitu orang-orang yang sabar, maka tidak ditegakkan bagi mereka timbangan, tidak dibentangkan bagi mereka catatan-catatan, dan dituangkan baginya balasan pahala tanpa hisab. Sampai menginginkan orang-orang yang sehat ketika di dunia ini agar tubuhnya disehat-sehat dengan gunting, karena mengetahui apa yang didapat dari balasan dan keutamaan orang yang sabar. Subhanallah, Allahu Akbar. Selanjutnya ikhwati fillah, faidah yang kelima, orang yang sabar yang dimaksud itu ada dua penafsiran. Yang pertama adalah orang yang berpuasa. Ini dengan dalil sabda Nabi Muhammad SAW berbunyi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku akan membalasnya. Ini menunjukkan bahasanya balasan puasa tidak terbatas. Juga dalam sabda yang lain, ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW sebuah amalan yang bisa bermanfaat baginya di sisi Allah atau masuk ke surga, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, alaika bisiyam fa innahu la mithlalah, rawahu An-Nasai. Maka hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada bandingannya. Ini tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua, yaitu sabar secara umum yang mencakup tiga hal. Apa itu ikhwati fillah? Sabar mencakup tiga hal apa? Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam ketika ditimpa musibah. Ahsantum barakallah. Ya, betul sekali ya. Jadi tafsir yang kedua adalah sabar secara umum, yaitu sabar tetap dalam ketaatan, sabar meninggalkan yang haram, dan sabar ketika mendapatkan musibah yang buruk. Yang terakhir ikhwati fillah, faedah yang keenam adalah pengamalan. Ini hanya satu saja kita petik, yaitu jadilah orang yang sabar. Di dalam tafsir Al-Wasiti disebutkan, maka sesungguhnya ketidaksabaran itu tidak bisa merubah takdir yang terjadi, tidak bisa mendatangkan kebaikan yang telah hilang, dan tidak bisa menghilangkan musibah yang telah terjadi. Demikian ikhwati fillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang sabar, orang-orang istiqomah di atas ketaatan, dan di akhir kita mendapat husnul khatimah dan dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.